warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Yang pasti saya mau nemui Bang Lampung ini ya. Karena secara firasat yang ada, memang kami sama Bang Lampung ini menjadi incaran sama si setan merah ya. Karena setan merah ini boleh dikatakan memang sangat luar biasa. Si Raimundo lagi ya, setan merah. Ya, setan merah ini sudah terbujuk. Makanya kemarin itu dengan alasan untuk menyelamatkan anak saya, bagaimana keadaan posisi keluarga saya terancam katanya begitu ya. Ya, mudah-mudahan saja sahabat ya, kita doakan semoga kami baik-baik saja. Yang pasti di sini saya terlebih dahulu untuk menjelaskan ya, karena mereka ini memang sangat sudah mau incar, dalam arti kata sudah menerawang segitu besarnya. Mereka punya tujuan, punya mau ada suatu keinginan lah ya, boleh dikatakan suatu keinginan itu seperti apa ya, biar nggak panas ya, biar enak itu suasananya. Nah, sabar-sabar ya. Kita cari tempat suasana yang enak, karena kita sudah janjian kemarin tuh sama Bang Lampung di sini. Ini mau ketemuan lagi sama mereka ya. Mudah-mudahan nanti saya ada titik terangnya. Oleh karena itu sahabat-sahabat ya, apabila kalian membutuhkan, artinya secara dalam kesehatan, saya sudah katakan saya siap dalam pengobatan jarak jauh, baik medis maupun non medis, baik penyakit kalian secara artinya kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saya sudah siap dalam pengobatan jarak jauh ini ya. Artinya di situ semoga saja artinya apa yang menjadi kita mintakan langsung kepada Allah, semoga penyakit kalian Allah berikan yang namanya kesehatan, Allah berikan yang namanya kemudahan, Allah berikan yang namanya segala apa yang kalian minta selama ini. Cukup kalian bisa langsung ya. Ya, terima kasih Mama dari Lombok ya. Apabila kalian mau pesan madu, silakan saja hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346 ya. Caranya gimana? Cukup simpel, gampang. Cukup kalian mendatangi ATM ini bisa, atau transfer boleh, mau lewat mana saja bisa. Ya silahkan saja itu di WA Ciraden, hubungi. Kalian bisa langsung transfer ke nomor rekening Bank BCA di mana 2920 587162 ya. Saya ulangi, catat. Di nomor Bank BCA 2920 587162 ya. Kalian sudah mendapatkan yang namanya 2 botol madu, 1 serbuk, 1 minyak melati keraton ya. Inilah yang menjadi incaran mereka. Daripada kita kasihkan kepada mereka, lebih baik kita bagi kepada sahabat-sahabat. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat ya? Ya disinilah namanya madu ini bukan sembarangan, karena madu ini sudah teruji asli keasliannya, bahkan keampuhannya. Banyak yang sudah WA langsung sama Ciraden ya. Cik, alhamdulillah katanya,
ketika saya masuk keluar rumah sakit, bahkan saya berobat kemana-mana, tak kunjung-kunjung sembuh. Ketika saya minum madu dari Ciraden katanya, dari Bangli Lampung, alhamdulillah katanya, sekarang sudah enakan, ada perubahan, udah pulih lah kesehatannya. Yaitu tadi, saya bukan berarti bisa punya kemampuan, tidak, hanya sebatas ketitipan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, ketika amanah yang saya jalankan, mudah-mudahan ini menjadikan suatu benar-benar nyata, bisa menolong. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Apabila kalian ada keluhan seperti medis maupun non medis, saya pun sudah siap dalam pengobatan ya, jarak jauh. Apapun keluhan, apapun permasalahan, apapun kendala kalian, saya siap dalam pengobatan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya mungkin ini sudah jalan, ini sudah waktunya. Walaupun dunia kita tidak baik-baik, tapi kesehatan kita perlu kita jaga. Kalau kita sudah sakit, repot urusannya ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sedia payung sebelum hujan ya. Sebelum kita sakit, lebih baik kita waspada dulu. Cik, saya dari Sarawak katanya, mau pesan, bagaimana? Simple, gampang, cukup kalian transfer 1.500.000 sudah mendapatkan 3 kemasan, 1 minyak melati keraton, 1 serbuk, 2 madu ya. Yang penting kalian kirimkan alamat yang lengkap, yang jelas, pasti itu sampai. Kalau ke Malaysia 8 hari, paling lama 15 hari. Kalau ke Australia gimana? Sama, paling lama 10 hari, paling cepat juga 10 hari, 15 hari ya udah sampai. Gimana caranya? Ya itu tadi, cukup kalian transfer ke nomor rekening Bank BCA ya. Terima kasih yang sudah hadir dari Taiwan ya. Madrika sudah hadir ya. Ke Taiwan bisa, cukup kalian transfer saja ke nomor rekening Bank BCA di nomor 2920587162. Hubungi saja WA Ciraden ya, secara langsung dan jelas. Cik, apabila katanya preman-preman itu mau madu, jangan dikasih. Oh jelas. Kenapa? Nggak mungkin mau kita kasihkan, berikan seperti itu saja. Karena mengingat mereka ini sahabat ya, kejamnya, jahatnya mereka ini luar biasa. Nah apalagi kelicikan, mereka ini kan punya strategi aslinya. Jadi selama ini kita diam-diamkan ya, kita baiki ya, artinya jangan sampailah seperti ibaratnya mereka itu semakin lama merajalela. Tapi yang namanya preman nggak ada, selalu menanamkan sifat-sifat sok jago, sifat-sifat paling hebat, nggak ada yang menandingi ya. Karena kesombongan mereka lah, akhirnya kemarin itu kami tumbangkan, kami hajar habis ya. Untuk itu sahabat-sahabat, kalau seandainya sahabat-sahabat ada keluhan, ada permasalahan dalam hal segi apapun, saya siap membantu, baik itu dalam kehidupan secara nyata maupun tidak nyata ya. Karena kenapa? Tidak ada yang namanya kata mustahil. Semuanya itu mungkin ada jalan petunjuk. Mudah-mudahan kalian bisa jodoh ya. Artinya jodoh itu
ketika kalian berinteraksi sama saya, mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan kalian benar-benar menjadi kenyataan secara keajaiban yang Allah berikan, ya. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat? Karena dengan dasarnya perjalanan yang selama ini kami hadapi, memang baru saja tadinya kami itu mau santai, ya, artinya jangan sampai banyak permasalahan-permasalahan lagi, banyak kejadian-kejadian lagi yang tidak kita inginkan. Tapi asumsi lain, di situ lain, karena kenapa? Di mana dengan adanya Raymundo bertemunya sama Bung Laga ini, akhirnya mereka benar-benar ada niat yang tidak bagus, tidak baik, ya. Ya, cuman namanya segala sesuatu itu kita hanya bisa bermohon dan berdoa saja. Ya, mudah-mudahan di situ ada suatu keajaiban yang benar-benar kita harapkan. Maka dari itulah sahabat-sahabat, ya, kami tidak mengakui bahwa kami bisa, kami punya kemampuan, tidak. Kami juga sadar diri, ya. Kenapa? Selama ini kami membutuhkan yang namanya perjuangan untuk membasmi kezoliman yang ada di muka bumi ini. Butuh waktu proses. Dengan sedikit banyaknya yang kami jalankan, yang mudah-mudahan ini menjadikan benar-benar suatu petunjuk yang nyata, ya. Ya, mungkin saya juga, apa itu, Cik Raden, oh boleh, ya, kita lihat dulu apa namanya komentar-komentar sahabat, ya, yang sudah hadir. Terima kasih, ya. Saya juga udah ngomong-ngomong begini, nah kan, dengan live streaming ini kenyataan nanti suaranya nggak jelas, gimana, ya. Udah ngoceh bau kita, suaranya nggak jelas, repot deh. Oh ya, bagus, ya. Nah itu, yang pasti saya selalu mendoakan kalian, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian di mana setiap perjalanan kalian mengais, melangkahkan kaki, selalu dapat diberikan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Segala sesuatu itu tidak ada yang kata mustahil, karena mustahil itu hanya ucapan manusia. Apabila Allah sudah menghendaki, apabila Allah sudah memberikan suatu jalan, itulah yang namanya kehidupan yang nyata, ya. Umpamanya kali ketika dicoba, jangan sampai yang namanya ada keluhan, ada suatu seperti, ya, kita memohon secara dalam yang hal yang tidak kita inginkan. Tapi bagaimana caranya? Dengan berupaya, berkeyakinan yang menanamkan di dalam jiwa kita, mudah-mudahan itu akan membangkitkan kita, menjadikan suatu orang, manusia atau orang punya kecerdasan yang benar-benar layak kita jalankan untuk mensyukuri dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya. Makanya dari itu, sahabat-sahabat, saya ingatkan, perbanyaklah kalian bersalawat, perbaiki sholat, tegakkan yang namanya kebenaran. Insya Allah laku lampah perjalanan demi perjalanan, apa yang kalian harapkan dan inginkan sudah barang pasti itu akan menjadikan suatu keajaiban yang tanpa kita duga-duga. Bagaimana? Itulah tadi, antara hati dengan ucapan harus sama. Jangan sampai yang seperti kami hadapi ini, ya. Ucapan Bung Laga, ucapan Raymundo, ketika mereka ditimpa dengan suatu persoalan, permasalahan seperti ini, mereka di situ mengeluh, mereka di situ mengemis lah, ya. Mereka di situ, ya, segalanya lah, dengan upaya
Kalau kata orang itu air mata buaya, menangis, merengek, meminta sembuhkan dengan hantaman-hantaman itu. Ya, kalau kita lihat dari sifat perilaku mereka ya sebenarnya kesal ya. Tapi kalau secara manusiawi ya kita juga punya pemikiran ya. Nggak mungkin ibaratnya orang sudah terluka, orang yang sudah terkapar, orang yang tak berdaya, tak mungkin juga kita melakukan tindakan yang seperti yang kita tidak harapkan. Tapi karena mereka ini justru dengan yang mereka lakukan, karena ulah mereka, yaitu tadi, akhirnya kesabaran itu muncak, mau tak mau ya kami habisilah, kami hajarlah. Nah, untuk itulah sahabat ya, saya menginginkan dan mengharapkan kepada kalian, daripada saya bilang katakan tadi yang namanya madu itu karena menjadi incaran, lebih baik artinya madu itu kami jaga gudang madu Bangil Lampung. Takutnya begini, takutnya nanti ketika mereka akan membobol, karena tujuan perjanjian itu apabila Bangil Lampung kalah sama kami sahabatnya, mungkin madu tersebut, gudang madu semua itu mereka kuasai. Ternyata perjanjian itu meleset ya. Ya karena melesetnya itu karena apa? Ya kami juga geram, sudah jengkel, memang sudah jengkel. Ya karena tidak bisa lagi diajak baik-baik ya di situ. Seharusnya mereka sadar diri ya, jangan semena-mena, artinya segala sesuatu itu merasa mereka hebat ya. Tapi biarlah semuanya itu yang sudah terjadi. Yang jelas kita tidak akan mengobati ya. Tak mungkin kita memberikan suatu kesan terhadap mereka supaya mereka bisa merajalela lagi. Nah, kalau sudah tepar begini, sudah pasti kan susah semua. Gimana saya katakan tidak susah? Ya karena gimana? Karena niat mereka bukan sebenar-benarnya mau tobat, tipu muslihat ya. Kita sudah pengalaman daripada yang kita hadapi seperti waktu dikala sama setan merah ya, sama si Prabu, sama Kurawa yang lain. Kita di situ berasumsi ya, tidak terlalu percaya sama mereka karena mereka itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi sangka mereka dengan tipu daya seperti itu, memohon seperti itu, ngemis-ngemis seperti itu, kami mudah percaya. Tidak mungkin, tak mungkin ya. Makanya saya harus hati-hati karena madu Bangil Lampung ini menjadi incaran. Karena secara sentral saya takut dengan semakin lama informasi yang didapatkan sama Raimundo ketika sudah berhubungan dekat sama si setan merah, sama si Prabu. Nah akhirnya mereka punya rencana dan strategi yang mereka atur ya. Tapi ya itu tadi, tak mungkin semuanya itu mudah mereka lakukan. Tak mungkin semuanya itu akan kita biarkan saja. Apabila memang mereka masih melakukan hal-hal seperti itu, ya berarti mereka sudah siap segala-galanya. Ya, kami juga tidak segan-segan. Bahkan kami juga ya mau tak mau, ya kami takut ya. Ya kami sangat mudah sekali kalau pengen menghancurkan ya, ibaratnya memusnahkan daripada mereka. Tapi kan tujuan kami bagaimana caranya dengan perjalanan ini ya, semoga sedikit banyaknya mereka itu ya sadar diri ya. Sadar diri artinya perilaku yang mereka lakukan selama ini benar-benar jangan terlalu
hidup di alam dunia ini paling jago, paling hebat, paling kuat ya mereka, ya itu tadi ya, itu menurut kata mereka ya, karena mereka sombong tadi ya. Jadi kalau mereka sombong nggak ada ceritanya, pasti akan susah sendiri, akan cilaka sendiri, karena kesombongan mereka buat karena segala sesuatu itu dari perilakunya. Makanya ingat-ingat sahabat ya, jangan sampai sahabat-sahabat ini apabila melakukan yang namanya hidup di dunia ini selalu menanamkan kesombongan, ya itu tadi, pasti kalian juga tak mungkin akan menemukan suatu yang namanya kebahagiaan. Yang ada juga pasti hidup kalian itu apa ya, semakin suram, semakin kelam. Kenapa? Ya karena ulah perbuatan kita sendiri ya. Jangan nyalahkan orang ya, kalau nyalahkan orang sudah pasti enggak, ibaratnya itu tidak sadar diri. Nah seperti yang kami hadapi, seperti Raimundo, seperti Jagabaya, Bung Laga, itu tadi karena mereka terlalu sombong, bahkan merasa seolah-olah mereka paling jago, punya kemampuan, punya kesaktian ya, tiada tanding. Yaitu menurut pengakuan mereka ya, nggak masalah. Kalau mereka mau ngaku seperti itu ya monggo-monggo saja, silakan saja, karena itu adanya di pribadi mereka. Karena kenapa? Kayak sudah saya katakan, kalau mereka pun artinya selalu punya sifat seperti itu, ya berarti kan seolah-olah di dunia ini mereka lah paling hebat, mereka lah paling kuat ya. Itu menurut pengakuan ya. Tapi ya biarkan saja ya, namanya manusia. Tapi ya manusia seperti itu jangan dicontoh lah. Kenapa? Sifat-sifat yang mereka lakukan seperti itu tuh, itulah salah satu menghancurkan diri kita. Makanya kita ini janganlah sombong-sombong hidup di alam dunia ini ya. Kalau kita sombong di alam dunia ini, maka bukan semakin kehidupan kita akan menemukan suatu kebahagiaan yang kita harapkan sesuai yang kita harapkan, tetapi itulah menjadikan suatu kehidupan yang membuat kita kelam. Makanya saya selalu mengingatkan pada sahabat-sahabat ya, dilatih pelan-pelan, sedikit-sedikit, setiap saat, setiap waktu ya, setiap menjelang, artinya lagi santai, lagi duduk ya, lagi cuci piring, kalau ibu-ibu itu kan kalau lagi jalan, banyak-banyaklah kalian berzikir. Artinya berzikir itu mengingat. Ketika kalian banyak berzikir mengingat, dengan selama ini kekuatan-kekuatan yang ada, yaitulah yang dinamakan kita tertaut, terhubungkan. Karena segala sesuatu itu gini sahabat ya, bagaimana kita bisa mencapai yang namanya suatu titik rasa syukur selama ini kepada Allah, ingat aja nggak pernah ya. Jangan ketika kita ingat sama Allah itu ibaratnya dikala ketika musibah. Ketika musibah baru ingat, sebut semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, disebut ya. Ketika kalian ngomong sedikit senang, sedikit kehidupan kalian ada ya enaklah dikasihnya, lupa ya, baru enak dikit lupa ya, baru padahal coba kita itu bisa nggak, mampu nggak, kan begitu. Tapi kenyataannya belum tentu ya, itu tadi. Makanya saya cuma hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan saja kalian sedikit banyaknya adanya perjalanan kalian lihat di channel kami ya, mudah-mudahan itu menjadikan suatu kehidupan yang nyata, yang benar-benar bisa kalian petik hasilnya ya. Ketika kalian bisa petik hasilnya, di situ kalian tahu hikmahnya dari semuanya itu. Jadi tontonan kami ini ya syukur-syukur, alhamdulillah menjadikan suatu tuntunan ya, bukan sebatas tontonan. Tapi kalau kalian sudah sedikit banyaknya memahami, mengetahui ya perjalanan yang selama ini kalian lihat,
hikmah dari apa yang kami lakukan, itulah suatu kebesaran yang Allah berikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kalau kami ini dakwahnya bukan di masjid, nggak perlu kami ke masjid, tapi setidaknya dakwah kami itu memberikan suatu peluang di mana perjalanan kami secara jelas bahwa kami secara hidup menghadapi tantangan, rintangan secara nyata. Disitulah kami ada yang namanya interaksi, ya. Disitulah kami ada suatu adegan, disitulah kami ada suatu perdebatan, disitulah ada suatu kami yang namanya suatu nasihat, disitulah ada suatu kami untuk mengingatkan. Adapun dengan perjalanan itu ya tergantung pada mereka, karena kami selama ini bersyukur alhamdulillah ya, sudah jelas sudah nyata sedikit banyaknya pelan-pelan tadi ya, sudah selama ini perjuangan Bang Rey sudah berapa tahun ini satu ya alhamdulillah ada ya yang sudah sadar, ada yang sudah tobat. Artinya kenapa? Mereka benar-benar selama ini sudah tahu ya, sudah tahu sedikit banyaknya mengalami namanya perjalanan itu, boleh dikatakan apa ya, mungkin kalau katakan mengalami kehidupan tuh secara jelas dan nyata itu benar. Kenapa? Ya karena mereka rasakan sendiri dengan selama ini yang mereka lakukan tidak ada yang namanya hikmah kejahatan itu membawa keberkahan, yang ada kesengsaraan. Nah justru itulah sahabat-sahabat ya, ketika kalian sudah menyimak, mendukung saya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya ya. Nah jadi itu tadi saya sebatas mengingatkan juga, mudah-mudahan kami dengan perjalanan selama ini sama Bang Lampung ya, artinya sedikit banyaknya perjuangan kami mudah-mudahan membuahkan hasil. Terima kasih dukungan kalian, support kalian, jangan lupa di subscribe ya. Nah, saya ingatkan lagi, apabila kalian membutuhkan pertolongan secara jelas dan nyata, saya siap dalam pengobatan medis maupun non medis ya. Semoga saja saya mau bisa nemui Bang Rey, mudah-mudahan ada titik terangnya dalam perjalanan kami. Kami pun tidak akan memberikan suatu obat untuk mereka ya. Saya pamit dulu, kita tutup live streaming pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.